Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal bahas tentang pengalaman gue kerja di Jepang dan info gaji di sana berapa sih. Jadi buat kalian yang pengen kerja di Jepang, pengen tahu di sana tuh kayak gimana dan kerja ngapain aja, stay tune. Jangan di skip-skip, mungkin ada info yang akan kelewat nantinya. デカハシチャンネルへようこそ。この動画はスポンサーじゃない動画です。ゆっくりご覧くださいませ。 Jadi waktu gue ke Jepang pertama kali itu, gue udah modal bisa bahasa Jepang. Sebelum ke Jepang gue bisa bahasa Jepang, gue juga kuliah sastra Jepang. Jadi pas ke Jepang itu, gue pede lah sama bahasa Jepang gue. Ya karena waktu kuliah juga IP gue bagus 3,9. Seminggu gue di Jepang langsung cari baito. Baito itu diambil dari kata Jerman, Arbeit, diserap ke kata Jepang, Aru Baito. Kalau artinya adalah pekerjaan. Sedangkan di Jepang sendiri itu artinya adalah pekerjaan sampingan atau part time sejenisnya. Jadi baito sama shigoto itu beda. Kalau baito itu part time, shigoto itu kayak full time work, kayak salaryman atau karyawan kantoran itu ya. Oke. Balik ke cerita, seminggu gue di Jepang gue langsung cari baito. Gue di Osaka waktu itu tinggalnya. Kebetulan tempat gue sekolah itu dekat Shinsaibashi. Gue cari baito di Shinsaibashi. Karena dari info-info yang gue pernah dengar sebelumnya itu orang asing susah untuk kerja di Jepang, cari kerja di Jepang. Nani? Apalagi kalau nggak ngerti bahasanya. Waktu gue cari baito itu gue cari yang kira-kira chance gue tuh gede. Gue cari restoran. Kebetulan yang pertama kali gue lihat waktu itu adalah restoran namanya Subway. Di Jepang Subway itu terkenal sekali, dan waktu itu gue masuk ke Subway, bukan kereta ya, tapi nama restoran Subway. Gue masuk ke sana, gue nanya sama salah satu karyawan di sana yang kebetulan adalah Tencho-nya. Tencho itu manajer toko. Gue nanya, ada lowongan kerjaan nggak di sini? Terus dia nanya, dapat info dari mana? Oh, saya nggak tahu, saya cuma nanya aja, kali aja ada. Oh, yuk mari duduk. Dipersilakan duduk di sana. Kita masuk ke dalam, terus ditanya, sudah berapa lama tinggal di Jepang? Gitu. Oh, baru 1 minggu. Orangnya langsung kaget. Ah, baru 1 minggu? Iya, baru 1 minggu. 1 minggu sudah cari kerjaan? Iya. Ditanya lagi, bawa rirekisho? Nani? Gue bingung dong, rirekisho? Apa tuh rirekisho? Buat yang nggak tahu rirekisho itu apa, CV, resume. Jadi di Jepang itu sama seperti di sini, kalau mau kerja butuh CV. Namanya rirekisho. Nah, gue bilang, gue nggak tahu rirekisho apaan, dijelasin. Rirekisho itu ini. Oh, gue nggak ada, gue nggak punya. Oh, oke. Ditanya lagi, sudah berapa banyak ngelamar pekerjaan? Gue bilang, ini baru yang pertama. Dan langsung kayak, oh oke. Nah, gue minder. Ini kayak gue nggak bakal diterima di sini nih. Tapi itu orang terus nanya gue, terus kayak ngajak ngobrol basa-basi lah. Gue langsung ngerasa kayak, shit, gue belajar bahasa Jepang di Indo, modal gue bahasa Jepang di Indo, sampai sana gue nggak ngerti dia ngomong apa. Gue ngomong a i u e o, dia balas panjang kayak kereta, brrrr, dengan cepat. Nah, gue nggak ngerti, gue jawab seadanya. Dia tahu gue nggak ngerti, dia langsung pelanin intonasinya, ngomong pelan-pelan. Contoh, dokonoku nikara desu ka? Di situ gue baru ngerti, oh ini ngomong apa? Oh, dia nanya gue dari mana? Waktu dia ngomong pertama kali, contoh, Kimu juga wa? Gue bingung, apa tuh? Dia ngomong apa tuh? Ulang lagi, apa? Sumimasen nan desu ka? Mochido ite kudasai. Diulangi lagi, gue masih gak ngerti. Akhirnya baru dia ngajak ngomong pelan-pelan. Di situ gue langsung kayak, shit man, nilai gue bagus bahasa Jepang gue. Waktu di Indonesia lancar, nyampe sini nggak ada apa-apanya men. Nothing. Singkat cerita, dia bilang ke gue, oke, kalau nanti kamu diterima, saya akan hubungi kamu 2 minggu lagi. Kalau lebih dari itu, saya nggak telepon, berarti kamu tidak diterima. Di situ gue langsung kayak, ini gue udah pasti nggak terima. Tapi itu cara mereka memberikan penolakan halus. Nah, kemudian setelah gue mau pamit sama dia, ditanya, rumah di mana? Gue bilang deket Osaka Castle. Dia bilang, ada ongkos pulang nggak? Gue bilang, gue kesini naik sepeda. Oh oke, hati-hati di jalan ya. Orang Jepang segitunya.
gue nggak punya kerjaan, bukan berarti gue nggak punya uang. Gue masih ada uang jajan. Ditanya, punya ongkos pulang nggak? Itu gue langsung kayak, shit, ini orang care banget. Singkat cerita, pas kalau nggak salah lagi Golden Week, sekolah gue tuh ngadain, itu dadak-dadakan sebenarnya sih, dikasih penawaran seperti ini buat mahasiswa asing yang pengen cari baito, pengen cari pengalaman baito, butuh uang tambahan, sekolah ngadain baito. Gue mau join, mau nanya, sensei ini apa? Baitonya gimana? Dibilang Chirashi Kubari. Apa tuh Chirashi Kubari? Dijelasin. Sensei ngomong Chirashi Kubari, gue gak ngerti apa. Kalau ngomongnya Chirashi Kubari, gue ngerti. Tapi Chirashi Kubari, gue bingung. Itulah gap belajar bahasa Jepang di Indo sama belajar bahasa Jepang langsung di Jepang. Coba kalau di Indo, Anata no namae wa nan desu ka? Dare desu ka? Kore wa dare no hong desu ka? Di sana nggak ada kayak gitu. Ngomongnya cepet. Chirashi Kubari itu apa? Chirashi selebaran, Kubari bagi-bagiin. Artinya kita tugasnya bagi-bagi lebaran, pamflet. Nah, bedanya di Jepang itu ada Chirashi Kubari, berdiri kayak gue, berdiri diem di tempat, orang lewat, gue kasihin. Atau seperti yang gue lakuin waktu itu, gue bawa tas 50L yang gede tuh, segede punggung gue, isinya kertas semua, handbag kanan kiri, gue nggak tahu tuh beratnya berapa, mungkin 15 kilo kali kanan kiri, 15. Masuk ke apartemen, bagiin selebaran itu ke mailbox yang ada di apartemen itu semua gitu. Jadi next day 7:30 gue sampai sekolah, naik mobil, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, dibagi karena mobilnya nggak muat. Jam 8 sampai TKP. Di TKP kita semua yang mau ikut baito waktu itu bagi-bagiin selebaran yang kita bawa ke apartemen-apartemen. Jadi kita masuk ke apartemen satu-satu, kita masukin selebarannya ke mailboxnya satu-satu. Lu bayangin, 50 kilo gue bawa, punggung, 15 kilo kanan kiri. Dari jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sore. Kalau masih ada selebarannya, kita lanjut. Biasa sampai jam 8 malam. Kalau masih ada, kita buat hari berikutnya. Intinya hari itu harus habis. Gue ngitungin berapa ribu lembar, tapi itu sumpah berat banget. Itu dari pergantian musim dari Haru mau ke Natsu. Kalau di Jakarta ya, lu jalan kaki dari Season City ke Empo, Fluid, lu jalan kaki dengan bawa beban segitunya. Terus lu bukan jalan kaki lurus, men. Lu jalan kaki, masuk apartemen, keluar, masuk apartemen sebelahnya, keluar, masuk lagi, keluar. Kayak gitu dari jam 8 sampai jam 6, kurang lebih 10 jam. Gua ngelakuin baito itu sama kurang lebih 2 minggu. Lu bayangin, selama 2 minggu gue bawa 50 kilo di punggung gua. Tahu kan tas ransel gini kan? Jadi bukan punggung gua doang, trapez, upper back, lower back, gembolan kanan kiri 15 kilo. Gak usah dipegangnya sakit. Nyet, sakitnya bukan main. Gue tidur harus tengkurap. Paha betis pegelnya bukan main. Tangan gue berdarah-darah kena paper cut. Kayak lu masukin kayak satu apartemen ada kali tuh, berapa 500 ada kali tuh mailbox. Lu bagi ke 500 mailbox, gue rasa lebih sih ke 500. Mending satu tempat satu apartemen. Ada kali satu tempat 10 apartemen. Nah, sakitnya bukan main. Hidung gue mimisan saking dinginnya, bibir gue pecah-pecah, mata gue kering, kuping gue dingin banget udah sampai beku. Bukan karena apa, Jepang itu dingin, suhunya rendah, tapi akan dingin banget kalau ada angin lewat. Nah di sana tuh anginnya kenceng banget. Karena anginnya kenceng, udah pakai jaket double, celana double, kaos kaki tebal, masih kedinginan. Itu pergantian Haru ke Natsu. Gimana kalau pas musim dingin? Karena waktu itu gue belum terbiasa sama yang namanya dingin. Kalau sekarang udah terbiasa. Ada juga pengalaman temen gue, dia baito pabrik bento. Karena di shift malam, gajinya lebih gede dari gue. Peraturan Jepang, lu kerja shift malam, gaji lu lebih gede daripada yang shift pagi. Kurang lebih 1.000 per jam, 1.000 atau 1.000 lebih, gue lupa. Dari jam 2 subuh sampai jam 7 pagi.
atau enggak sampai jam 9 pagi kalau masih ada orderan. Nah, kerjanya itu gimana? Dia berdiri, dia diam di tempat, kanan kirinya ada orang juga. Dia ngapain, sebelahnya ngapain, lu ngapain, sebelah lu ngapain. Contoh, yang itu nyiapin kotaknya, sebelahnya masukin telur, sebelahnya masukin nasi, sebelahnya masukin daging, sebelahnya masukin apa. Temen gua kebagian kalau nggak kare, tempura. Ingat ya, jangan ngomong tempura, itu salah, tempura. Ya, kurang lebih temen gua itu ngumpulin 12-17 juta dalam sebulan. Dia kerja itu seminggu 5 hari. Jadi lu kali aja ya, 7-9 kali 1000 kali 5 kali 4, kurang lebih segitu. Ada juga temennya temen gua, dia itu bukan kayak gua kan Ryugakusei, dia Kenshusei. Kenshusei itu apa ya? Trainee dikontrak sama pabrik Jepang, waktu itu pabrik kertas. Per bulan, ini gua kurang jelas, katanya dapat 18 juta per bulan. 18 juta ini 180.000 yen kah? Atau 18 juta rupiah? Kalau 180.000 yen itu sama dengan 22 jutaan. 20 juta. Waktu itu kan kurs Jepang itu 125. Sekarang udah lebih tinggi. Tapi kalau dia benar dapat 18 juta bersih, berarti kurang lebih sekitar 140-150 ribu yen per bulan. Nah, makan nggak dapat, tapi asrama ditanggung. Itu udah kayak apartemen tapi asrama ya. Uang ongkos juga dia nggak dapat. Kenapa? Karena asramanya di sini, pabriknya di sebelahnya. Keluar asrama langsung ke pabrik. Itu dia dikontrak kalau nggak salah 2-3 tahun. Lu kali aja kayak anggap 18 juta lu kali 36 berapa? Lu kalau mau nabung kerja di Jepang bisa. Oke. Ada juga temen gua kerja di restoran. Gue juga dulu sempat kerja di restoran sebelum akhirnya gue pulang Indonesia. Nah ini cerita pengalaman temen gue aja ya. Kalau di restoran itu per jam rata-rata 800-900, tapi jarang yang 800, kebanyakan 900 per jam. Nah, dia bedanya restoran sama tempat lainnya adalah kalau lu kerja di restoran, baito di restoran, lu dapat makan per shift. Misalnya lu masuk shift pagi nih, pagi itu lu dikasih makan. After lu kelar kerja lu boleh makan free. Shift siang dapat makan siang, shift malam lu dapat makan malam. Nah, enaknya lagi kalau restoran itu, misalnya lu kerja shift malam, restoran tutup. Banyak makanan sisa yang masih bersih-bersih yang kayak lu udah masak untuk 100 orang, cuman habis untuk 10 orang, sisa 90 porsi dong. 90 porsi itu lu terserah. Lu mau makan silahkan, sisanya lu buang. Lu bayangin, sepiring mangkok salmon gede-gede ini, kalau lu nggak makan lu harus buang. Lu nggak boleh simpan buat besok harinya. Itu SOP restoran gitu. Nah, jadi dari sekian pengalaman yang gue ceritain dari gue pribadi sama dari teman-teman gue, semoga ada yang bisa berguna untuk kalian. Jadi kalian tahu, oh kayak gini toh kerja di Jepang, gambaran seperti ini toh, oh gajinya segini toh gitu. Kalau menurut gue pribadi, kerja di Jepang itu worth it asal lu nggak overwork ya. Lu mau baito kah, lu mau kerja di pabrik kah, hasilnya nggak jauh beda sama kalau lu jadi salarimang. Salarimang di sana kurang lebih gaji minimumnya itu 20 sekian juta, 200.000 yen, 25 juta rupiah kalau nggak salah. Nah, contoh ambil yang Chirashikubari tadi ya, 2 minggu 12 juta, sebulan lo kali 2 aja 12 juta, 24 juta ya kan. Nah, maka dari itu kenapa jenjang antara si kaya sama si miskin di Jepang itu nggak beda jauh. Kalau di sini kan kita kaya nih, si miskin di sini. Kalau di sana kurang lebih segini. Gitu. That's why kalau kalian mau nabung, mau nyari pengalaman kerja, pengen cepat ngumpulin uang, boleh coba ke Jepang. Kalau itu tadi pengalaman gue, sekarang gue mau kasih info soal berapa sih gaji di sana. Gimana sih cara ngelamar kerja di sana? Kayak tadi gue bilang, itu sekitar tahun 2012 ya, 2012. Gaji minimum Osaka, patokan gue Osaka karena gue di Osaka ya, 800 per jam. Minimum. Ada kayak misalnya kerja malam, kayak misal pachinko, atau misalnya tempat jaga arcade atau apa gitu,
1.400, 1.500, 1.600 per jam. Itu per jam. Kalau sekarang gaji minimum Osaka kalau nggak salah 900 sekian sampai 1.000. Gue lupa pastinya, tapi 900 sekian sampai 1.000. Tokyo 1.000, Osaka kalau nggak 940, 50, gue lupa deh. Itu minimum, which is kalau dulu 800 minimum, sekarang 900. Zaman gue kerja dulu 900 dapatnya sama bisa 1.000 dapatnya. Sekarang gue mau bagi info ke kalian gimana cara kerja di sana, atau gimana cari lowongan di sana. Nomor 1 yang kalian harus siapkan adalah Rirekisho. CV. Kalian isi CV itu semua dalam bahasa Jepang, katakana, hiragana, kanji. Kalau misalnya kalian bingung namanya, ini katakananya apa nih, tulis pakai alfabet. Tapi jangan semua pakai alfabet, cuman kayak nama, contoh nama sekolah. Mau di katakana kalian bingung, alfabet aja udah. Toh dia cuma baca sekilas gitu kan. Yang penting perkenalan diri kalian, apa alasan kenapa mereka harus hire kalian. Tuh, itu nomor 1. Nomor 2, kalau kalian cari kerja di Jepang, cari baito di Jepang, pengalaman pribadi gue cari buku free magazine namanya Job Item atau nggak Job Street. Job Item, Job Street. Itu banyak di station-station, di eki-eki, di minimart, Famima, Lawson, 7-Eleven. Banyak itu free, kalian boleh ambil. Biasanya kayak sebulan sekali. Gue lupa sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kalau nggak salah sebulan sekali, atau ya sebulan sekali. Nah, di situ banyak banget list-list pekerjaan apa aja yang butuh lowongan, yang nyari lowongan. Kalian cuma tinggal buka buku itu, cari, baca kerjaan apa yang kalian inginkan. Restoran ada, buruh pabrik ada, driver ada, kerja malam juga ada, supermarket ada, macam-macam, ada semua. Sisanya, habis itu kalian telepon, lihat nomor teleponnya, kalian telepon, janji untuk mensetsu. Kalau dia bilang dia nyari, ya bilang saya orang asing. Kalau dia mau diterima, baru nextnya kemana. Next, nomor 3, mensetsu. Mensetsu itu interview. Nah, ini poin untuk kalian ya, tips untuk kalian. Waktu interview, pakai baju yang rapi. Orang Jepang lebih menghargai yang rapi, yang klimis, yang necis lah, bisa dibilang kayak gitu. Pakai kemeja, celana bahan, sepatu pantofel, rambut dijelin atau gimana, intinya yang rapi. Ya gue nggak usah bilang yang rapi gimana, pokoknya kalian tahu lah, kayak orang mau ngelamar kerja di sini gimana sih, harus rapi dong, ya kan? Nah, di sana juga harus rapi. Kalau bisa lebih rapi lagi dari lu ngelamar kerja di sini. Tuh. Nah, selesai mensetsu, lo akan dapat kabar penolakan halus kah? Atau lo langsung diterima? Kalau dia kasih penolakan halus, dia akan bilang, contoh, dalam 2 minggu saya akan hubungi kamu. Itu aja. Jadi, jangan pernah kalian nunggu 2 minggu, aduh gue diterima nggak ya, aduh udah 2 minggu nih, gue nggak telepon. Jangan nunggu kayak gitu. Just mensetsu, dia ngomong kayak gitu, lu dengerin, lu cari lagi yang lain. Kalau emang lu akan diterima dari perusahaan yang tadi, lu akan telepon sebelum 2 minggu. Itu. Oke, number 5, yang kelima ya. Jikan o mamoru dan amede mo hataraku. Jikan o mamoru, lu harus tepat waktu. Amede mo hataraku, walaupun hujan, lo harus pergi ke sana, lo harus pergi ke tempat kerja lo. Kenapa? Nomor 1, orang Jepang paling nggak suka namanya telat, yang ngaret. Jam kerja lo jam 10, bukan jam 10 lo datang, lo baru siap-siap. Setengah 10 datang, lo siap-siap, jam 10 udah siap kerja, tinggal langsung kerja. Kalau lo bisa datang lebih pagi, itu lebih bagus lagi, orang Jepang nggak menghargai lo. Oke. Amede mo hataraku. Orang Jepang nggak mau denger alasan, kenapa lu nggak kerja hari ini? Kenapa lu nggak masuk hari ini? Hujan pak. Itu nggak berlaku di Jepang. Di sini mungkin berlaku, hujan pak, banjir pak. Di Jepang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Orang Jepang kalau nggak badai, nggak gempa, nggak bener-bener sakit, nggak bener-bener putus apa yang namanya ya, akses ke tempat kerjanya, akan tetap kerja. Itulah bedanya orang Jepang sama orang kita di sini. Sorry to say, no offense. Oke, even contoh nih ya,
Kalau mereka biasa naik kereta, tiba-tiba keretanya mereka nggak bisa naik kereta, entah stasiun ditutup, renovasi atau yang apanya, mereka kan naik sepeda. Nggak ada sepeda, jalan kaki. Intinya, gimana pun caranya, kalau bener-bener nggak berhalangan, mereka tetap kerja. Itu. Number 6, di tempat kerja, lu harus menerapkan sifat-sifat ini, sifat dan perilaku ini. Sopan, loyal, hormat, jujur, semangat. Makanya dikit-dikit kalau orang Jepang tuh gambatte kudasai, gambarimasu, seperti itu. Nah, sekian info dari gua, share pengalaman kerja dan info kerja dari gua. Semoga apa yang gua share ke kalian itu berguna, bermanfaat, dan bisa jadi salah satu gambaran kalau kalian mau kerja di Jepang seperti apa. Kalau ada pertanyaan masih kurang jelas, tulis di komentar di bawah, akan gue balas secepatnya. Dan kalau kalian termasuk orang yang suka tentang Jepang, travel, food, cooking, vlog, jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sekian info dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jane!